Morning Dew, Jumat 11 September 2020. Dengan tema persahabatan yang dibangun di atas rasa hormat. Shalom, selamat pagi. Kejadian pasal 6 ayat yang ke-8 sampai ke-9. Demikian firman Tuhan. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. 26 Oktober 1967. John McCain yang adalah seorang pilot pesawat tempur dari US Navy yang waktu itu berpangkat Lieutenant Commander yang mengalami awal kemelut di dalam hidupnya. Ketika saat itu, pesawat tempurnya berhasil ditembak jatuh di Hanoi oleh tentara Vietnam Utara. John McCain ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara sebagai tawanan perang selama hampir 6 tahun di penjara brutal para tahanan perang di Vietnam. Kurang dari 1 tahun McCain dipenjarakan. Ayahnya, McCain Senior, diangkat oleh Pentagon sebagai laksamana atau komando seluruh pasukan Amerika di seluruh wilayah Pasifik, yang juga termaksud wilayah Vietnam. Para pemimpin bangsa Vietnam melihat satu kesempatan untuk menyogok dan mendapat kelonggaran dari pemerintah Amerika dengan menawarkan pembebasan dini untuk John McCain yang kurang dari 1 tahun dipenjarakan setelah pesawatnya ditembak jatuh oleh tentara Vietnam. Tawaran itu ditolak oleh John McCain karena 2 alasan. Yang pertama, karena John McCain tahu Code of Honor, kode kehormatan yang berlaku bagi semua tentara Amerika, yaitu mereka yang ditawan terlebih dahulu, merekalah yang terlebih dahulu berhak untuk dibebaskan. First in, first out. Ada banyak tentara Amerika yang sudah terlebih dahulu ditawan di Vietnam, dan hanya karena ayah John McCain diangkat menjadi seorang laksamana Angkatan Laut Amerika, bukan berarti dia berhak atas semua hak istimewa. Itulah yang disebut honor, kehormatan. Yang kedua, dalam proses beberapa bulan di dalam penjara, John McCain bersahabat dengan beberapa para tawanan tentara Amerika yang mengalami tekanan senasib seperti dia. John menolak dibebaskan, kecuali jika semua tentara-tentara Amerika itu juga dibebaskan bersama dia. Akibat dari penolakan itu, John McCain harus melewati siksaan yang jauh lebih sadis selama hampir 5 tahun lagi. Saat-saat itulah John mengalami titik-titik nadir, titik terendah di dalam hidupnya. Semangat dan jiwanya dipatahkan dan dihancurkan. 2 kali John McCain berusaha untuk bunuh diri karena tidak kuat dan hancur jiwanya. Setelah dia dibebaskan dan menjabat sebagai senator dari State of Arizona, pada saat matinya, jasad John McCain dihormati oleh seluruh bangsa Amerika dengan penghormatan militer tertinggi, dengan penghormatan kenegaraan di Kapital Rotunda, yang biasanya dikhususkan hanya untuk Presiden Amerika. Bahkan, tidak semua mantan Presiden Amerika dihormati dengan penghormatan kenegaraan di State of Rotunda. Pada saat kematiannya, beberapa sahabat, para tentara Amerika yang pernah mengenal John secara pribadi, tertegun beberapa waktu untuk memberikan penghormatan, bukan hanya penghormatan militer, tapi juga penghormatan bagi seorang sahabat yang telah menolak kelegaan demi kehormatan dan demi persahabatan. Ada orang-orang tertentu yang memahami arti dan nilai sebuah kehormatan dan persahabatan. Nuh adalah salah satunya.
pada saat seluruh bumi rusak dan melawan Tuhan, tiba-tiba Alkitab menuliskan untuk pertama kalinya kata anugerah atau kasih karunia. Dan kata itu diucapkan oleh firman Tuhan untuk pertama kalinya bagi Nuh ketika firman Tuhan berkata, "Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan." Tapi kenapa hanya Nuh satu-satunya saat itu yang disebut telah mendapatkan kasih karunia Tuhan? Apa yang membuat Nuh berbeda dengan semua yang lain? Jawabannya adalah di ayat berikutnya. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Dengan kata lain, Nuh menjadi sahabat dari Tuhan. Itulah arti kata bergaul dengan Allah. Di dalam persahabatan ada rasa hormat yang mendalam. Di dalam persahabatan ada kasih mesra, ada pengorbanan, ada rela patah dan hancur demi sahabat. Itulah sebabnya Tuhan hendak memulai kembali seluruh penciptaan di bumi, agar semua manusia yang lahir dan hidup di bumi disebut sebagai keturunan Nuh, menjadi seperti Nuh dengan Tuhan, menjadi sahabat Tuhan, berjalan dan bersahabat dengan Tuhan, belajar menghormati nilai sebuah persahabatan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, aku rindu bersahabat denganmu. Aku mau menjadi sahabatmu seumur hidupku dan menghormatimu sepanjang umur hidupku. Amin. Jesus loves you and so do I.